والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. نراجع قليلا ما أخذنا في درس الماضي. سهيل. القرآن لغة مصدر من قرأة يقرأ. هذا أولا نقول القرآن مصدر قرأة يقرأ. طيب ثم بمعنى تلو أو جماعة. طيب أنت إذا كان بمعنى تلا ما معناه؟ يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي متلو. القرآن متلو يتلوه المسلمون. فهم المسلمون يتلو القرآن ويقرأ القرآن. طيب والمعنى الثاني أنت بمعنى جماعة. إذن القرآن ما معنى؟ بمعنى اسم الفاعل أي جامع. جامع لماذا؟ جامع للأخبار والأحكام. جامع للأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع يكفي المنزل اسم المفعول. طيب هنا المنزل المبدوء والمختوم نعت كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لأن التوراة نزل على النبي لكن موسى، والإنجيل كذلك نزل على عيسى، والزبور نزل على داود، وهم أنبياء. طيب ما دليله بعده؟ إنا نحن نزلنا الذكر. طيب إنا نحن نزلنا ذكر الحجر الآية التي بعدها. طيب الفاعل نزلنا، أين الفاعل؟ نزلنا أليس كذلك؟ نحن أي يرجع إلى الله. طيب المنزل على رسوله كلام الله من الله. طيب إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. طيب dan Allah Subhanahu wa taala wa qad hamallahu hadzal Qur'an al-azim min at-taghyir wa ziyada wa naqas wa tabdil. Aina ad-dalil? Ma ad-dalil? Aina syahid? Wa inna lahu lahafidhun. Syahid wa inna lahu lahafidhun. Ay Allahu yahfadhul Qur'an wa hamal Qur'an min at-taghyir wa ziyada wa naqas wa tabdil. Taib. Ad-dalil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Taib. Walam yuhawil ahadun min a'da'illah wa a'da'il Islam ay yughayira ma fihi aw yazid aw yanqus aw yubaddil illa hatakallahu sitrahu aw fadhaha amruhu. Tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam yang berusaha merubah, mengganti, menambah atau mengurangi Al-Quran. Bahkan makna Al-Quran mereka mau rubah, mereka mau palingkan, takwil. Tidaklah mereka berusaha melakukan itu kecuali Allah akan singkap tirai yang menutupi mereka dan Allah akan membongkar aslinya mereka, urusan mereka. Paham ini? Karena Allah sudah janji wa inna lahu lahafidhun. Alaysa kadzalik? Allah akan jaga Al-Quran. Bahkan maknanya, jangankan lafaz ya. Ya, lafaz mungkin orang banyak hafal Quran.
Bahkan ahlul bidah banyak hafal Quran. Tapi apakah mereka bisa memahaminya dengan benar? Ya, belum tentu. Walaupun bacaannya sudah benar. Baik, mayaqra. Nawasil darsana. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif wa qad wasafahu Masmul muallif. Masmul muallif. La budda an ta'rifu man al-muallif. لا اسكتوا أنا أسأل هذا. Muhammad bin Saleh al-Fauzan Muhammad ibn Saleh bin Muhammad bin Sulaiman al-Utsaimin. Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Baik, iqra. Qala muallif wa qad wasafahu Allah ta'ala bi awsafin katsiratin tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi wa annahu hakimun ala qablahu min Ala ma qablahu. ala ma qablahu min al-kutubi. Baik, insyaallah في الأسبوع القادم في يوم الاثنين أريد منكم الذي يقرأ ويترجم. ممكن يقرأ ويترجم الكتاب. طيب، قال رحمه الله وقال وصفه الله ضمير الهاء. Kembali ke mana ini dhamir ha? Semua? Wasafal Quran. Wa qad wasafal Qur'ana Allahu. Baik. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyifati, memberikan sifat kepada Al-Qur'an bi awsafin katsirah, dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi, yang menunjukkan tadullu ala 'azamatihi Ramadan, jumlah fi'liyah tadullu ala 'azamatihi ila akhirih, ma i'rabuhu aw i'rabuha. Barakallahu fiik. Na'at dari awsaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang sangat banyak yang menunjukkan li'annal jumlah allati taqa'u ay waqa'at ba'da an-nakirati fahiya sifat. Ya. Al-jumlah allati taqa'u ba'da an-nakirah fahiya sifat. Jadi sifat-sifat yang sangat banyak yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati Al-Qur'an nanti di ayat yang pertama, wal Qur'anal azim. Ya, wal Qur'anal azim. Ya, al-azim sifat untuk Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an, berkah Al-Qur'an, ya, banyaknya kebaikan di dalamnya, bahkan dunia akhirat, wa ta'thirihi, pengaruh Al-Qur'an. Maksudnya kuatnya dan hebatnya pengaruh Al-Qur'an. Bahkan dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Ya, paham ini? Baik. Wa syumulihi, dan cakupan Al-Qur'an, ya, luasnya cakupannya. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah hakim, muhaimin terhadap apa yang turun sebelumnya dari kitab-kitab. Karena Al-Quran kitab yang terakhir kan? Ya. Nazala qablahu al-kutub. Taurat, Al-Injil, Al-Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Baik, Al-Quran hakimun ala hadhil kutub. Ya. Ini Al-Quran dia hakim terhadap kitab-kitab. Maksudnya yang berlaku, yang jadi acuan adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak butuh untuk mempelajari dan membaca kitab-kitab terdahulu. Cukup kita apa? Imani. Ya, bedakan ya. Farriqu baina hadainil amrayn. Antara mengimani al-imanu biha wa at-ta'allum minha. Paham ini? Kita cukup imani, ada Taurat, ada Zabur. Kalau orang bilang perjanjian apa itu? Perjanjian baru, perjanjian lama, itu kita tidak ngerti istilah itu. Yang kita ngerti Taurat dan Injil dan Zabur dan Suhuf Ibrahim dan Musa. Ini cukup kita imani, itu kewajiban kita. Bukan malah serta-serta pergi beli Zabur, Taurat, baru baca-baca. Ngapain baca Al-Quran saja belum habis kau baca? Alaysa kadzalik? Ya, bukankah begitu? Ya, Al-Quran saja mungkin dia tidak pernah baca. Ngapain beli kitab-kitab yang lain? Paham?
Apalagi kitab-kitab yang terdahulu tidak ada jaminan dari Allah akan jaga kan? Paham ini? Buktinya mereka ganti-ganti. Mereka rubah. Mereka tutup-tutupi. Yang mereka suka, mereka tampakkan. Yang mereka tidak suka, mereka sembunyikan. Bisa pahami? Al-Quran tidak bisa. Ya, dia tidak suka misalnya pengharaman ini, pengharaman itu, tidak bisa disembunyikan. Haram tetap haram. Bisa dipahami? Baik. Suma. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azima. Baik. Mungkin uridu ahada minkum ay ya'khudh tafsir al-muyassar. Mawjud? Kita pelan-pelan saja ya, pelan-pelan kita baca. Ini kalau didaurahkan cepat saja ya. Kita baca terjemahkan selesai. Nah, kita mau kita pahami sedikit demi sedikit. Baik. Idza wajadna al-ayat kama fil kitab. Ayat Al-Qur'aniyah. Kalau kita dapat ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam kitab ya, dalam pelajaran ya, dalam syarah-syarah, itu jangan kita malas mengambil tafsir. Paling minimal tafsir yang ringkas, ya, tafsir Muyassar, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Taisir Karimir Rahman, ya, As-Sa'di rahimahullah. Itu kita lihat-lihat, ya, penjelasan para ulama tentang ayat itu. Ya, paham ini? Ya, jangan malas ya. Ya, paham ini, apalagi kalian sudah tingkatan kedua, tingkatan ketiga, itu usahakan ada ayat, satu ayat saja. Kadang kita dapat faedah di penjelasan tersebut. Dan kita tidak rugi, bukan buang waktu ya. Paham ini? Lebih banyak kita main HP, ya, maksudnya waktu kita yang habis, kita main HP, ngobrol dengan tidur dibanding kita buka-buka tafsir. Nah, bisa paham ini? Jadi kalian sudah punya, mungkin setiap kalian punya tafsir Muyassar, ya dibuka. Oh ini buka ayat, misalnya ayat 87 dari surah Al-Hijr. Oh, kita lihat, oh terjemahnya apa? Ya, apa tafsirnya? Bisa dipahami? Baik. Nah, sehingga kita terlatih memahami ayat itu memang kembali kepada, jangan pahami sendiri. Apalagi saya sudah sebutkan kemarin, ada dari terjemahan yang memang salah. Ya, tangan, ya, sifat tangan untuk Allah diterjemahkan kekuasaan, itu jelas-jelas salah. Dan itu ada di terjemahan kita. Tidak semua, tapi sebagian. Paham ini? Bahkan awal kita belajar itu sekitar tahun 2006-2007 itu sudah kita tahu. Dan masih bertahan sampai sekarang. Ya, ada beberapa cetakan mushaf, dan tumbuhnya itu kekuasaan. Dia sebutkan kekuasaan. Padahal lucunya ketika dia terjemahkan per ayat, karena ada ya terjemahan itu per ayat dan per kalimat, kata per kata. Di perkataannya itu tangan, pas diterjemahkan satu ayat pun baru jadi kekuasaan. Ya, dan ini sekali lagi itu salah besar ya, dalam memahami Al-Quran. Mewujud. Baik, kita lanjut saja sambil menunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 87, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. 7 ayat yang berulang, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wal Qur'an al-Azim, dan Al-Qur'an al-Azim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an dengan apa? Al-Azim. Apa i'rabnya Al-Azim? Nah, kullukum. Apa i'rabnya? Na'at kan? Ya, sifat. Bisa dipahami? Baik. Baik, Masya Allah. Untuk ambil dua. Ini tafsir Al-Mukhtasar. Mukhtasar. Tafsir Quran. Ya. Ini mirip dengan tafsir Muyassar. Ya. Mirip dengan tafsir. Coba kita buka ayat 87 di surah Al-Hijr. Ya. Sekali lagi kita bukan daurah ya. Kalau sekali lagi sistem daurah kita baca, terjemahkan, ya, selesai. Nah, pelan-pelan saja. Ada yang buru-buru kah? Baik, Al-Hijr juz berapa? Al-juz ar-rabi' asyar. Al-ayah sabi'ah wa thamanun. Sabi'ah wa thamanun fi akhir surah. Baik, qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. At-tafsir wa laqad atainaka ayyuhan nabi. انظروا في التفسير. Ya.
disebutkan dalam tafsir bahwasanya walaqad atainaka. Kaf apa artinya? Kaf, kah. Anta dah? Anta, kamu satu laki-laki. Siapa kamu laki-laki? Disebutkan dalam tafsir, dijelaskan. Ayyuhan Nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan. Karena kaf ini mungkin kembali kepada nabi-nabi yang lainnya, karena ya ayat turun, wahyu turun kepada mereka. Ya, ini di sini disebutkan kaf sini ayyuhan Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sab'am minal mathani, ditafsirkan dengan apa? Fatihatal kitab. Fatihatal Quran. Itu ditafsir, kita lihat ya, dijelaskan ya, berapa yang faedah kita dapat. Paham ini? Sungguh kami telah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad Fatihatal Quran. Itu pembuka Al-Quran. Wahia sab'u ayatin takarrara fi kulli salatin. Itu 7 ayat yang senantiasa berulang, ya, karena sabak nakira setelah jumlah, yang senantiasa berulang di setiap salat. Bahkan salat jenazah sekalipun wajib baca Al-Fatihah, ya tak? Tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tapi setelah takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Bayangkan, salat jenazah. Ya, apalagi salat-salat yang lainnya. Padahal salat jenazah tidak rukuk, tidak sujud. Bisa paham ini? Ini namanya sab'am minal mathani, apa tafsirnya? Surah Al-Fatihah. Dikatakan mathani karena dia terulang dan terulang di setiap salat. Wal Qur'anal azim. Taib. Di sini cuma disebutkan wa atainaka al-Qur'anal azim. Ya, disebutkan sini wa atainaka, maksudnya atof Al-Qur'an, atof kepada sab'an minal mathani. Taib. Kemudian qala Syekh rahimahullah wal Qur'anil Majid. Ya, wal Qur'an al-Majid. Ini ayat yang pertama dari mana? Dari surah Qaf. Ya, surah Qaf. Ya. Nandur ila tafsir. Sekali lagi jangan malas ya. Ya, jangan malas, jangan merasa rugi kalau kalian banyak buka tafsir. Ada ayat-ayat begini kalian buka. Tafsir Muyassar, apalagi antum buka tafsir As-Sa'di rahimahullah, itu pasti lebih banyak faedahnya. Kita lihat Qaf, ditafsirkan sini sabaqal kalamu 'alal hurufil muqatta'ati fi awwali suratil Baqarah, dijelaskan di awal satu kali saja. Karena ini Qaf ini teman-temannya banyak, alif lam mim, alif lam ra, ha mim yasin, ini masuk pembahasannya yang sama dengan penjelasan Qaf. Di sini perhatikan wal Qur'anil Majid. Sekarang as-soal indaman soal innak wal Qur'anil Majid. Wow halia, wow qasam. Wal Qur'ani. Ternyata disebutkan dalam tafsir aqsamallahu ta'ala. Di tafsir disebutkan aqsama. Mana qasamnya? Wow. Ya, nanti akan dijelaskan di tafsir, di usul tafsir juga ya. Jadi waw situ kan ada waw haliyah, waw ma'iyah, ya, waw ataf, waw apa sih? Dijelaskan dalam tafsir aqsamallahu ta'ala. Allah bersumpah. Mana sumpahnya? Itu waw qasam. Jadi wawnya saya waw qasam. Aqsamallahu ta'ala bil Qur'anil karimi dzil majdi wasyaraf. Ya, Allah bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim, memiliki al-majd wasyaraf. Majd syaraf mirip, yaitu kemuliaan. Al-Qur'an yang mulia. Ya, penuh dengan kemuliaan. Bisa paham ini? Baik. Perhatikan, ya, Al-Qur'an itu kitab yang paling mulia. Diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia kepada rasul yang paling mulia. Maka barang siapa yang ingin kemuliaan dunia, alam barzakh, akhirat, maka hendaknya berpegang dengan Al-Qur'an. Pasti mulia. Itu jerumusnya. Bisa paham ini? Ya, antum mau mulia, ya, mau bahagia, berpegang Al-Qur'an. Berpegang dengan Al-Qur'an. Wal Qur'anil Majid. Sudah berapa sifat ini? Sudah 3. Sab'an minal mathani, wal Qur'an al-azim, kemudian wal Qur'anil Majid. Kemudian yang keempat. Tsumma Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albabi. Ini surah Shad. Surah Shad ayat at-tasi'ah wal 20. Ayat 29. Jadi kita lihat tafsirnya. Jadi kitab Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ya mubarak, kitab yang diberkahi, berberkah, penuh dengan kebaikan.
Paham ini? Lihat dabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar ulul albab itu tadzakkar, ya, wal yatadzakkara ulul albab. Coba kita lihat tafsirnya, perhatikan ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika. Tafsir, ya, isma'u. Hadzal muha bihi ilaika ayyuhar rasul. Jadi ini yang diwahyukan kepadamu, ya, wahai rasul, adalah kitabun. Adalah kitab. Anzalnahu ilaik, yang kami turunkan. Nakirah, nakirah sebenarnya jumlah. Kitab yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun, ya, berberkah, penuh dengan berkah. Apa tadi? Liyadabbaru, apa tafsirnya? Liyatafakkaru fi ayat. Agar mereka memikirkan, ya, mentadabburi, ya, ayat-ayatnya. Nah, sekarang kita bagaimana mau tadabbur dengan baik? Ya, caranya dengan diantaranya dengan membaca, dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, mempelajari bahasa Arab, nahwu sharaf, ya, paling minimal. Kemudian belajar usul-usul seperti usul fiqh, tafsir. Itu luar biasa. Oh, ya, apalagi nanti masuk al-qawaidul hisan. Luar biasa. Ya, insyaallah kalau kalian, ya, 1-2 kaidah saja di al-qawaidul hisan, kalian bisa praktekkan, luar biasa kalian dalam mentadabburi Al-Qur'an. Paham ini? Lihat dabbaru ayat, ya, lihat tafakkaru. Ya, paham ini fi ayati, ya, pada ayat-ayatnya. Cukup begitu? Coba perhatikan di tafsir, perhatikan. Wa ya'malu bihidayatihi wa dalalatihi. Dan agar mereka beramal dengan apa itu? Hidayah dan petunjuk Al-Qur'an. Sekarang ada enggak penyebutan amalan di sini? Di ayat ada enggak? Ada enggak? Tidak ada toh? Paham ini? Ini berarti tidak bisa dipisah ini antara tadabbur dengan amal. Ngapain kita tadabbur kalau kita tidak amalkan? Ya, karena tadabbur itu akan membawa kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Paham ini? Baik. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, ay waliyatadzakkara ashabul uqulis salimati. Ya, ma kallafahumullahu bihi. Dan agar orang-orang yang pemilik akal yang selamat, ulul albab, itu mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada mereka. Kemudian ini sudah berapa? Mubarak. Ya, ini yang keempat, ya. Ya, hitung itu, ya, kasih tanda. Sab'a minal mathani 1, al-azim 2, al-majid 3, mubarakun 4. Bisa paham ini? Tanda itu sifat-sifat, karena beliau sedang menguraikan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sifati Al-Qur'an dengannya. Toh? Ya, apa tadi awal paragrafnya? Wa qad wasafahu Allah taala bi awsafin katsirain, yang beliau bahas. Ya, apa dalilnya Allah sifati begini-begini? Ini dalil. Sudah 4 sifat kita dapat toh. Apa itu? Sab'an minal mathani, ini khusus untuk Al-Fatihah. Kemudian Al-Azim, ini sifat umum. Al-Majid 3, kemudian Mubarak. Terus. Thumma qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak. Mubarakun naat untuk kitabun. Ya enggak? Sama dengan ayat sebelumnya. Fattabi'uhu. Maka ikutilah dia, amalkan, wattaqu la'allakum turhamun. Mari kita buka surah Al-An'am ayat 155. Al-ayah al-khamisah wal khamsun wa mi'ah wal khamis wa khamsun. Surah Al-An'am terbuka 155. Nanti bisa kalian bawa, ya, yang punya tafsir Muyassar, nanti ketika belajar kita bawa. Ya, kita bawa. 155. Baik. Sebelah. Qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ya, tafsir Muyassar, ai wa hadzal qur'anu. Ya, jadi hadza ini, ya, isyarah kan, isim isyarah. Kemana? Ditunjuk kemana? Ke Al-Qur'an. Perhatikan, wa hadzal qur'anu kitabun. Al-Qur'an ini adalah kitab. Bisa paham ini? Anzalnahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, telah kami turunkan kepada nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya Nabi kami disandarkan karena Allah yang utus lah. Ala nabi maksudnya, paham ini? Ala nabi maksudnya kami yang utus, itu Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun, apa artinya? Perhatikan, di tafsir sini dijelaskan khairuhu katsirun. Ya. Kalau tadi di mana di surah Sad tidak dijelaskan ini. Mubarak apa artinya? Tapi di Al-An'am ini duluan kan disebutkan, Al-An'am dulu baru apa surah Sad. Ya, mubarakun ditafsirkan, perhatikan, khairuhu katsirun. Apa artinya mubarak? Kebaikannya sangat banyak, tanpa batas. Bahkan siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, alam barzakh, akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti Al-Quran. Mau baik bagaimana kalau tidak mau ikut Al-Quran? Ada kira-kira? Tidak ada. Paham ini? Mubarak ya, khairuhu katsir. Fattabi'uhu ay fattabi'uhu fima ya'muru bihi wa yanha 'an. Itu ikuti Al-Quran maksudnya ikuti bagaimana? Ya, cukup dengan belajar tajwid, ya, kasih bagus suaranya, kasih bagus lagunya, tidak. Walaupun itu bagus ya, ya jangan juga kalian sepelekan itu penting. Ya, sampai ada santri biar jadi imam tidak bisa. Oh, jangan sampai seperti itu. Latihan kalian ya, jangan banyak buang-buang waktu ya. Kalau waktu kosong apa, ngaji-ngaji, ya, paham ini, perhatikan tajwidnya dengan bagus. Kalau perlu latihan jadi imam. Ya. Anak TK saja, anak SD dilatih jadi imam, masa santri RBA suruh imam. Tapi ustaz, imam cik. Apa saya baca? Biar juz 30 surah pendek tidak mungkin. Ya. Baca Al-Kafirun tidak selesai-selesai. Pernah dengar begitu? Paham ini? Itu jangan sampai ya. Baik. Di sini fattabi'uhu ay fima ya'muru bihi wa yanha 'an. Jadi ikuti Al-Quran pada apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Ini luar biasa ini ya. Ini sudah luas sekali ini. Paham ini? Wattaqu ay wattaqullaha an tukhalifu lahum. Dan takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai kalian menyelisihi perintahnya. Paham ini? La'allakum turhamun ay raja'a an turhamu. Ya, dengan harapan ya kita lakukan itu semua dengan harapan apa? Kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat tentang keikhlasan. Ya, kita itu mengamalkan Al-Qur'an, ada perintah kita amalkan, ada larangan kita tinggalkan ya. Ya. Misalnya di situ antum lihat saja di mana di surah Al-Isra ya. Ya, perintah untuk bertauhid, ya, jauh dari kesyirikan, berbakti kepada orang tua, ya, larangan dari membunuh, larangan dari zina, ya toh? Ya, itu kita tinggalkan larangannya dan laksanakan perintahnya, harapannya apa? Ya, takut sama ustaz? Oh, jangan. Jangan takut sama Ustaz Muzakir. Oh, rugi. Ngapain kalian? Paham ini? Jadi kita tinggalkan dosa maksiat, tinggalkan apalagi dosa besar, itu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, dengannya kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, fatanju min adabihi. Kalian pasti selamat dari adab Allah. Karena Allah sudah kasihani, Allah sudah rahmati. Ya, bisa paham ini? Wa tadhfaru bi thawabi, dan kalian akan beruntung dengan pahala dari Allah, yaitu surga. Summa qala ta'ala innahu laqur'anul karim. Innahu laqur'anun karim. Nah, ini sifat ya setelahnya, karimun. Allah sifatkan dengan karim. Coba kita lihat Al-Waqi'ah. Ya, sabar pelan-pelan, nanti kalian bisa lihat sendiri. Sekali lagi jangan malas ya, kalian lihat sendiri. Kalian coba ambil fawaid dari tafsir yang kita punya. Al-Waqi'ah juz berapa? Sabi'ah wal ishrun. Sabi'ah wal ishrun. Sabi' wal ishrun. Al-Waqi'ah di akhir. Baik. Ayat berapa itu? Ayat 77. Berarti di akhir. Saya perhatikan. Innahu laqur'anun karim. Ay inna hadzal qur'ana alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selalu diulangi. Siapa itu hu? Ya toh, ini dhamir nanti kita sekali lagi ada fasal khusus penjelasan tentang dhamir. Ya, innahu hu kembali ke mana? Disebutkan dalam tafsir. Ai inna hadzal qur'ana alladzi nazala ala Muhammadin. Itu Al-Qur'an yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? La Qur'anun karim, ai la Qur'anun
azimul manafi'i, katsirul khairi, ghazirul ilmi. Ya, sudah. Ya, bisa paham ini? Karena ini ada sambungannya. Fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun. Ya, syahidnya sini yang kita inginkan Al-Qur'anun Karim, karimnya ya. Ya, sifat karimnya. Walaupun ini masih ada lanjutannya. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Baik, bisa dipahami? Jadi sini ditafsirkan karim dengan azimul manafi', katsirul khair. Ghazirul ilm. 3. Coba lihat ya. Tafsir Muyasin, tafsir ringkas. Ini karim ditafsirkan dengan 3. Azimul manafi', sangat besar manfaatnya. Ya. Sudah? Katsirul khair. Banyak sekali kebaikan. Ini masuk makna berkah kan? Tapi ini ghazirul ilm, sangat dalam ilmu yang ada. Dalam ilmu. Kalau orang mau berilmu harus kembali kepada Al-Qur'an. Bisa dipahami? Nah, ini sifat selanjutnya terus. Summa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini sifat yang lainnya. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada yang paling aqwam. Aqwam ini isim tafdhil. Paham ini di antara ayat yang sering disebutkan oleh guru kita, Ustaz Khair hafizahullah. Paham ini? Dan ini kalau antum dalam ini ayat ini luar biasa. Kita tidak akan berpaling kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an satu-satunya ya kitab yang bisa menunjukkan kita kepada perkara yang paling bagusnya, paling hebat, paling aqwam. Bisa dipahami? Jadi kita lihat di tafsir Muyassar, tafsir ayat ini dalam surah Al-Isra. Ini di awal surah Al-Isra ya. Di awal surah Al-Isra al-ayat tasi'ah. Ayat 9 sebelah kanan. Saya perhatikan. Kita baca ayat 9. Fi tafsir yaqul inna hadzal qur'ana alladzi anzalnahu ala 'abdina Muhammadin. Diulangi terus. Karena kan butuh penjelasan, ini kan kitab yang diturunkan oleh Allah, bukan hanya Al-Qur'an. Ada Zabur, ada Taurat. Ya. Ini sudah berapa tempat kita baca di tafsir Muyassar selalu disebutkan ini kitab yang kami turunkan kepada nabi kami Muhammad. Karena nabi bukan hanya Nabi Muhammad, ada nabi yang lainnya yang juga dapat kitab, ya tak? Nabi Isa ada kitabnya, Nabi Daud ada kitabnya, Nabi Musa ada kitabnya. Jadi butuh ditakyin memang. Jadi semua aja. Iya, betul semua, tapi harus kita tentukan. Ternyata dalam tafsir Muyassar selalu diulang itu. Inna hadzal qur'ana alladzi anzalnahu ala 'abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahdi lillati hiya aqwam ay yurshidun nasa ila ahsanit turuq. Perhatikan. Ila ahsanit turuq wa hiya millatul Islam. Coba lihat. Jadi kitab ini memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang terbaik untuk mereka. Paling indah, paling hebatnya, paling lurusnya. Yaitu apa? Millatul Islam, agama Islam. Bisa dipahami? Baik. Ini sifat Al-Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Ini juga pelajaran untuk kita dari perhatikan hadayah. Apa artinya hadayah? Memberi hidayah, petunjuk. Kalau kita mau dapat hidayah, gimana? Kembali kepada Al-Qur'an. Yang mana Allah sifatkan Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin. Hudan linnas. Coba lihat. Jadi bagaimana mau tidak sesat orang kalau Al-Qur'an ditinggalkan? Ya, atau dia berpaling dari makna yang benar ke makna yang salah, makna yang benar. Sesat. Kalau mau dapat hidayah, apalagi mau istiqomah di atas hidayah, harus pahami Al-Qur'an. Ya, bisa pahami, harus dia kembali kepada Al-Qur'an. Bisa dipahami? Kemudian kalau kita mau menjadi dai ila Allah, memberi petunjuk, ya, membimbing manusia ke jalan yang lurus, harus juga kembali kepada Al-Qur'an. Ya, tidak bisa kita piti-piti yang penting retorikanya bagus, ya, ternyata menyesatkan umat. Nah, itu semua karena berpaling dari Al-Qur'an. Seandainya semua dai ila Allah, ya, ustaz, ya, khutbah, paham ini, alim ulama seterusnya, ya, apalagi sudah masuk YouTube, masuk apa semua, itu semua kembali kepada Al-Qur'an, aman. Paham ini? Aman, tenang. Ya, kenapa? Pasti terarah. Ya, kalau cocok logi, ya, cocok logi, baru itu yang dibilang hebat, woi, pintar ini ustaz. Ini, ya, atau main logika,
Bisa pahami akal-akalan, ya. Bahkan ada yang berani tolak ayat, tolak hadis karena akalnya tidak sampai. Oh, naudzubillah. Bisa pahami? Ada seperti itu, banyak. Nah, terus. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu Jabalin. Ala jabalin. ala jabalin Ini yang kita bilang tadi ya. Ini sifat yang kita sudah isyaratkan. Ayat di surah Al-Hasyr. Cuma baca yang baik, ulang dari awal. law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum Hanya yatafakkarun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Taib. Ayat berapa itu? Ayat 21. Taib. Perhatikan, seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung tersebut tertunduk, hancur karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami sebutkan kepada manusia agar mereka berfikir. Perhatikan, kita baca tafsirnya. Ai law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin minal jibal fa fahima ma fihi min wa'din wa wa'id. Coba lihat. Ya. Ini ada tambahannya ya, ada ini. La abasartahu ala quwwatihi wa shiddati salabatihi wa dakhamatihi khadi'an dhalilan mutasyaqqiqan min khasyatillah. Perhatikan tafsirnya, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, itu Al-Qur'an ya, kepada gunung, dari gunung. Maksudnya ya, gunung sembarang begitu. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Fa fahima, kemudian dia memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an itu dari wa'ad. Wa'ad tanpa ya, ini artinya apa? Hah? Janji. Maksudnya kebaikan yang Allah janji. Wa wa'id. Pakai ya. Wa'id apa artinya? Ancaman. Ya, misalnya wa'ad, misalnya surga. Ya, masuk surga. Ya, selamat. Ya, beruntung. Nah, ini wa'ad. Kalau wa'id ya masuk neraka, dia adab, ya wailun. Ya, paham ini? Ini wa'id. Jadi anggaplah Al-Quran kami turunkan kepada gunung, dia pahami dari janji dan ancaman yang ada dalam Al-Quran, maka kamu la abasartahu, kamu akan melihat gunung tersebut ya bersamaan dengan kuatnya dia, kerasnya dia, besarnya dia, itu akan tertunduk, rendah, terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang betul-betul keras hati tak kalau misalnya Al-Quran kita baca ya, tapi belum mau tunduk kepada Allah. Keras. Karena kenapa? Gunung saja, kalau seandainya Al-Quran turun kepada gunung tersebut, itu tertunduk, rendah, hancur, pecah. Ya, disebut mutasyaqqiqan. Paham ini? Bisa paham ini? Ini semua maf'ulun bihi tsani. Paham ini? La abasartahu ay la ra'aitahu hu maf'ul awal. Ya, kemudian ya maf'ul tsani. Kamu akan lihat dia begini, begitu. Bisa dipahami? Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perhatikan. Wa tilkal amsalu nadribuha, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami sebutkan. Ya. Wa nuwaddihuha lin-nas, dan kami jelaskan kepada manusia la'allahum yatafakkaruna fi qudratillahi wa 'azamati, agar mereka berpikir ya, merenung tentang kemahamampuan Allah dan keagungan Allah. Oh, ini luar biasa. Kalau kita pahami Allah Al-Qadir saja, Qudratullah, ini tidak berani kita macam-macam. Ya, Allah Maha Mampu, ya. Paham ini? Kita bermaksiat, Allah Maha Mampu menghilangkan, misalnya maksiat dengan mata misalnya. Allah Maha Mampu menghilangkan itu mata sekejap. Paham ini? Jangan mata, kita satu badan saja bisa langsung Allah binasakan. Paham ini? Jangankan kita sendiri, satu kampung, satu umat, ya toh. Ya, baca kisah-kisah umat terdahulu. Itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu emang butuh berhari-hari. Ya, paham ini? Bilang mau air setinggi gunung. Allah berfirman, wahai bumi keluarkan airmu, wahai langit turunkan airmu. Bayangkan dua arah. Kita baru dari atas, coba lihat ya banjir-banjir yang ada di Enrekan kemarin, ya, saudara-saudari kaum muslimin banyak kena banjir. Itu baru dari atas turun, itu pun baru 3 jam katanya. Baru 3 jam, bagaimana kalau 24 jam? Sayyid, Papua tenggelam. Iya kan?
baru 3 jam. Belum lagi dari bawah, ini baru dari atas. Nah, itu kalau kita tahu kemahakuasaan Allah, apalagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Kemudian dikasih faedah kita di tafsir Muyassar. Wa fil ayati hasun ala tadabburil Qur'an. Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al-Qur'an dan tafahumi ma'anihi wal amali bih. Dan untuk memahami maknanya dan beramal dengannya. Oke, mungkin cukup dulu sampai di sini. Nah, ya. Tanda itu ya. Nanti kita masuk ayat di surat Taubah. Itu juga penting ya. Ini di ayat di surat Taubah, ini 2 golongan disebutkan. Paham ini? 2 golongan disebutkan. Bagaimana sikap mereka menyikapi Al-Qur'an. Ya, paham ini? Ada yang ada penyakit dalam hatinya, ada yang beriman. Dari beda sikapnya. Ya, beda. Oleh karena itu antum lihat, ini Al-Qur'an ini tidak semua senang dengan Al-Qur'an. Ya, tidak semua cinta Al-Qur'an. Ya, tidak semua beriman kepada Al-Qur'an. Banyak yang kafir atau begitu. Ya, bahkan naudzubillah minal kufar, itu dari orang-orang kafir ada yang tak lewat-lewat. Kalau orang bilang kejili-jilinya tingkat tinggi. Masa Al-Qur'an dia bakar, dia injak-injak. Ini sudah naudzubillah. Paham ini? Ya, Al-Qur'an dia robek-robek, dia bakar di depan umum lagi dengan bangganya. Itu belum najis. Tunggu-tunggu mi. Paham ini? Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang dia melanggar misalnya dia seperti itu. Allah kadang langsung kasih lihat, langsung binasa di depan mata manusia. Kadang juga Allah kasih tangguh. Ya. Tidak harus ini. Tapi kita yakin Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya. Paham ini? Bayangkan Al-Qur'an dia robek-robek, dia injak-injak, dia video dirinya, dia bakar, naudzubillah. Nah, itu paham ya? Dan itu di antara golongan manusia yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Baik, bisa dipahami? Cukup dulu. Insyaallah kita baca, diselesaikan sifat tentang Al-Qur'an di pertemuan hari Senin. Ya, saya harapkan mungkin kalian yang baca nanti bisa baca terjemahkan ya. Baca terjemahkan. Nanti kalau kita pandang perlu kita baca tafsir kita baca, kalau tidak kita langsung lewat. Ya, barakallahu fikum. Sekian, subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.